Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Linda Sari Dewi, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Penelitian Sistem Informasi, serta teman-teman saya yang menonton nantinya. Oke, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Khairul Fadila. Dari kelompok 2 beserta teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari suatu penelitian atau makalah yang berjudul Perancangan Aplikasi e-Rapot Sekolah berbasis web di SD Islam Gama Junior. Nah, berikut ini adalah nama anggotanya. Kita yang menyusun bertujuh. Kemudian untuk pembacaan abstraknya akan disampaikan oleh Saudara Adil Manzai. Foto dan 4 saya persilakan. Yang pertama, abstrak. SD Islam Gama Junior merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan pada tingkat dasar yang tergabung pada Yayasan Gama The Leader School, memerlukan adanya transformasi digitalisasi yang sesuai dengan visi dan misi pada Yayasan Gama The Leader School untuk kemajuan di bidang pendidikan, khususnya di Yayasan Gama The Leader School. Untuk melakukan pencatatan atau dokumentasi rapor siswa pada saat ini, SD Islam Gama Junior masih menggunakan Excel yang masih tidak tersimpan dengan baik dalam satu wadah atau database yang memungkinkan terjadinya kehilangan data atau file. Dengan membangun sistem informasi rapor berbasis web, maka dapat membantu sekolah tersebut untuk mendokumentasikan dan menyimpan data secara rapi dan secara terpusat dan bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Metode perancangan menggunakan pemodelan DFD atau Data Flow Diagram dan pembuatan sistem penjualan berbasis web menggunakan CMS atau Content Management System, yaitu OpenCart. Hasil dari penelitian ini berupa perancangan sistem e-rapor berbasis web yang dapat diimplementasikan dengan baik oleh sekolah guna mendokumentasikan dan menyimpan data secara terpusat supaya bisa diakses oleh guru atau wali kelas atau kepala sekolah di mana dan kapan saja. Selanjutnya kami serahkan ke teman kami, Ahmad Fauzi. Oke, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Di sini saya akan membacakan mengenai latar belakang, itu kenapa kita memilih perancangan ini sebagai makalah kita. Pertama, mungkin penilaian adalah hal yang sangat penting. Bagian tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses belajar mengajar dalam pendidikan. Dan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan penggunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan penggunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Oke, lanjut. Lalu untuk identifikasi masalah yang ada di sini adalah, pertama, banyak administrasi yang harus dikerjakan guru SMK, khususnya untuk mata pelajaran produktif. Banyaknya aspek penilaian pada mata pelajaran tersebut menyebabkan guru memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit untuk menyelesaikan penilaian. Penilaian menggunakan lembar penilaian kertas dirasa sangat kurang efektif dan kurang praktis dalam penggunaannya, sehingga membutuhkan cara lain agar penilaian mudah dilakukan. Ketiga, pemanfaatan sistem informasi belum digunakan secara optimal. Pada penilaian mata pelajaran itu siswa, pada pelajaran itu rapot. Padahal jika dimanfaatkan akan sangat membantu karena memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Lalu untuk tujuan dan manfaatnya adalah mencoba aplikasi e-rapot, apakah dengan adanya e-rapot berbasis web ini mampu mempercepat guru untuk menginput nilai dan mendapatkan hasil akhir. Dan ada beberapa manfaat juga, di antara lain dapat mempermudah guru dalam menginput nilai, mempercepat guru dalam mencari nilai akhir siswa, dan mengurangi ruang penyimpanan guru-guru terhadap data nilai siswa. Dan untuk ruang lingkup yang ada di sini adalah, pertama ada data, kedua ada pembuatan aplikasi rapot ini, yang pastinya ada di SD Islam Gama Junior. Lalu ketiga, informasi yang dihasilkan berupa proses input data, pengolahan data, dan output. Lalu ada data yang dimaksud adalah data siswa dan data guru.
di antaranya absensi, nilai yang dibuat per semester. Dan sistem ini hanya dibangun sebagai aplikasi yang berdiri sendiri, bukan jaringan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya bab kedua, yaitu tinjauan pustaka akan disampaikan oleh Saudara Putra. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Putra Amrul Fikri. Saya ingin menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang penelitian yang kami buat. Tinjauan pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini sebagai berikut. Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reki T. Jelanengkara dan kawan-kawan dari jurusan Teknik Elektro Unpad Manado dengan judul Perancangan Sistem Informasi Akademik Sekolah Berbasis Web, Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Kristen 1 Termohon pada tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh SMA Kristen 1 Termohon, di mana ada data yang dimiliki belum terintegrasi dengan baik atau dilakukan secara manual, guna mendapatkan informasi yang tepat dan akurat dalam pengaksesan data, maka informasi dapat dirangkum dalam sebuah sistem informasi berbasis web. Pada penelitian pertama memiliki persamaan dari segi metode teknik pengumpulan data yang berupa dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Dan penelitian ini mewawancarai kepala sekolah, guru, dan siswa yang sama metode pengumpulan data dengan penelitian yang kami buat saat ini. Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Masyuri Hatim dan kawan-kawan dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Penelitian, hasil belajar siswa berbasis web pada SMA Brawijaya Smart School pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan beberapa masalah. Salah satunya yaitu mengirimkan satu persatu file yang telah dibuat kepada bagian tata usaha untuk dilakukan konversi, maka memakan waktu dalam konversi tersebut. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, penulis mengadakan penelitian dalam pengembangan sistem informasi, penilaian hasil belajar siswa dengan menerapkan kerangka kerja pengembangan sistem berbasis web. Selanjutnya, penelitian ketiga. Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ridho Akbar Dermawan dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri dari Universitas Islam Indonesia dengan judul Sistem Informasi Kepegawaian Sekolah Menengah Pertama dari Kota Yogyakarta pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan sekolah ini masih semi manual dalam melakukan pendataan pegawai. Dengan adanya sistem informasi pegawai yang diharapkan dapat mempermudah para pegawai dalam pencarian informasi kepegawaian, serta dapat membantu sekolah dalam pendataan pegawai. Penulis membangun sebuah sistem informasi kepegawaian yang dapat digunakan oleh pihak sekolah tersebut untuk mengatasi masalah yang terkait pendataan pegawai. Selanjutnya penelitian keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Umi Hasanah dari jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer GICI Batam dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online Berbasis Web pada Toko Mini Online pada tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan masih melakukan promosi dan penjualan melalui mulut ke mulut ataupun berbentuk brosur, sehingga jangkauan promosi dan penjualan masih terbatas dan belum bisa meluas ke beberapa daerah. Untuk itu dibutuhkan sebuah aplikasi berbasis web berupa website e-commerce yang mampu memberikan informasi mengenai produk kepada pelanggan dengan cepat melalui internet. Baik, cukup sekian tinjauan pustaka yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nanda. Untuk tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kerangka kerja. Dalam penelitian ini adalah rincian terhadap setiap masing-masing kerangka kerja yang telah disusun agar penelitian yang dilakukan dapat secara terstruktur dan jelas. Adapun
kerangka kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan masalah. Selanjutnya, menganalisa masalah, mempelajari literatur, mengumpulkan data, menganalisa sistem berjalan, merancang sistem yang diusulkan, lalu merancang sistem yang diusulkan. Lalu mendeskripsikan masalah. Mendeskripsikan masalah adalah melakukan perumusan terhadap masalah-masalah yang telah diidentifikasi dari suatu sistem. Merumuskan adalah mengkonsep, memformulakan, mempolakan, dan memperjelas suatu hal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Merumuskan masalah sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang terkonsep, terpola, dan jelas. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dilakukan tentang perancangan sistem e-raport pada SD Islam Gama Junior. Selanjutnya dilanjutkan oleh Khairul Fadilah. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Nanda atas waktunya. Oke, kembali lagi kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum sekolah. Oke, pada bagian sejarah perusahaan, SD Islam Gama Junior ini merupakan sekolah Islam yang didirikan pada tahun 2014 di bawah naungan yayasan, yaitu Gama Daily School. Nah, SDI terletak di Jalan Cemara nomor 9, RT 1 RW 7, Kampung Rawakalong, Kelurahan Glogol, Kecamatan Limo, di Kota Depok. Saat ini sekolah SDI terdiri dari 11 rombongan belajar, dengan jumlah guru 11 guru dan 4 wali asuh, 5 guru agama, dan 1 guru PJOK, 2 orang TU, dan 2 orang pramuwakti, serta 2 orang penjaga sekolah. Jumlah siswa saat ini yaitu 205 siswa. Nah, oke, untuk bagian visi sekolah ini adalah calon pemimpin bangsa, yaitu ada di Quran surat kedua ayat ke-30, di mana masa depan yang mempunyai kemampuan entertainment, entrepreneur, konseptualizer, dan spiritualitas secara hafah. Itu ada di Quran surat kedua lagi, yaitu di ayat 208. Berakhlak mulia dan menyebarkan rahmatan lil alamin. Oke, buat yang selanjutnya itu ada misi sekolah. Misi sekolah ini adalah menyelenggarakan pendidikan berbasis luas yang berorientasi untuk menyiapkan leader dengan kemampuan entertainment, entrepreneur, konseptualizer, dan spiritualitas dengan penguasaan teknologi komunikasi informasi sebagai khalifah di bumi. Nah, kemudian di sini ada struktur dari organisasi SD Islam Gama Junior. Oke, yang pertama itu di sini ada direktur utamanya, yaitu yang membangun sebuah yayasan ini. Itu ada Diacep, kemudian ada direktur pendidikan, kemudian diikuti oleh ada direktur eksekutif, kemudian ada manajer sarana dan prasarana, manajer pengembangan kurikulum, kemudian baru di bawahnya ada kepala sekolah, ada tata usaha, kemudian ada komite sekolah, lanjut di bawahnya ada guru-guru di masing-masing kelas, terus ada guru agama juga, guru PJOK, ada seksi kebersihan, dan ada keamanan. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu bab 4, hasil pembahasan tahapan penelitian yang akan disampaikan oleh Saudara Muarif. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Ini yang pertama yaitu hasil pembahasan tahapan penelitian. Di sini menunjukkan atau membuat suatu login form atau login page bagi guru ataupun kepala sekolah ataupun TU untuk mengakses aplikasi e-raport ini. Selanjutnya, kemudian ini ada tampilan dari dashboard ataupun beranda dari aplikasi e-raport. Oke, lanjut. Dan ini ada tampilan data inbox dari guru-guru pada SD Islam Gama Junior. Ini masih tampilan contoh. Kemudian selanjutnya ini ada form untuk menambahkan data guru. Lanjut. Kemudian ini juga ada tampilan dari page data siswa untuk melihat siswa-siswa yang ada di SD Islam Gama Junior.
Lanjut. Dan ini form untuk menginput data siswa dari menggunakan Excel. Jadi data siswa tersebut sudah dimasukkan dalam Excel, baru diupload melalui form upload data siswa pada page data siswa. Kemudian selanjutnya mata pelajaran harus di-set terlebih dahulu oleh admin di tata usaha bagian kurikulumnya. Lanjut. Sini untuk menambahkan form untuk menambahkan mata pelajarannya sesuai dengan tingkat tahun ajaran ataupun kelasnya. Oke, lanjut. Dan ini kompetensinya. Jadi masing-masing mata pelajaran itu ada kompetensi-kompetensinya. Lanjut. Dan ini formnya untuk menginput kompetensinya. Lanjut lagi, ini ada page untuk ekstrakurikuler. Jadi tidak hanya akademik saja, tapi non-akademik pun harus diinputkan pada rapor itu sendiri. Misalkan contohnya ini pramuka, diinput pada page ekstrakurikuler. Contohnya lagi ada di bawah. Oke, nah ini untuk penginputan ekstrakurikuler atau non-akademik. Kita lanjut. Dan selanjutnya ini data kelas. Jadi data kelas ini secara dinamis diinputnya. Diinput kelasnya kelas apa, tingkat berapa, namanya apa, wali kelasnya siapa, dan pada semester dan jumlah siswanya pun diinput secara dinamis juga. Ini formnya untuk menginput kelas. Lanjut. Dan ini tampilan untuk siswa. Jadi tampilan rapor ini ataupun tampilan data nilai ini untuk menampilkan masing-masing siswa dengan langsung menjumlahkan rata-rata nilainya dan kelasnya kelas berapa. Lanjut. Oke. Dan ini misalkan contohnya nama siswanya Muarif dan nomor induk siswanya, kemudian mata pelajarannya dengan kompetensi dasarnya, kodenya 1, kemudian diinput nilainya berapa. Oke, lanjut. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sipa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil analisa dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Dengan menggunakan sistem komputerisasi, maka rapor siswa bisa dapat diakses dengan online yang baik dan cepat di SD Islam Gama Junior. Bahwa dengan sistem informasi rapor siswa online dapat meminimalisir terjadinya kesalahan manipulasi data nilai pada siswa yang ada di SD Islam Gama Junior. Aplikasi yang telah dibuat dapat memfasilitasi para guru dalam melakukan pencarian data siswa dan nilai siswa sehingga para guru dapat lebih mudah dalam melakukan pencarian data siswa dan nilai siswa. Untuk sarannya, berdasarkan evaluasi terhadap proses dan hasil dari pengolahan nilai siswa ini, maka saran-saran untuk pengembangan selanjutnya adalah sistem ini dapat dijadikan sistem akademik sekolah yang dapat melakukan proses penerimaan siswa baru beserta ujian seleksi masuk di SD Islam Gama Junior. Kemudian daftar pusaka. Kami mengambil dari Jailangkara, Rizal Sengki, Sarjana Teknik, dan Octavian A. Lantang, Sarjana Teknik tahun 2015. Kemudian Masyurhatin dan Mursityo dan Parmono tahun 2019. Ridho Akbar Darmawan di tahun 2017, Muhammadi et al. Tahun 2017. Demikian saya kembalikan kepada moderatornya, Fadil. Oke, baik. Cukup sekian presentasi dan pemaparan dari hasil makalah yang kita sampaikan. Mungkin apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan, langsung nanti bisa komen di YouTube. Oke, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.